Pernikahan kontrak Sang CEO. Bab 003. Papa tega melakukan itu padaku. Kenapa tidak? Bukankah itulah yang selalu menjadi andalanmu selama ini? Dan kami selalu melarang karena takut. Toh kami melakukannya semua demi kebaikanmu juga. Cecil diam dengan tangan terkepal erat. Amarah di dadanya seolah berkobar dan siap membakar apapun yang berada di sekitarnya. TTT. ARK. 54. PRAANK. BRAAAK. Dia mengamuk. Dan selalu seperti ini. Surya hanya diam terpaku menatap ke atas di mana kamar Cecilia berada. Aku gak tahu Pak. Cecilia seolah punya tekad yang tinggi untuk mencelakai dirinya sendiri. Dan itu semua adalah didikan Nyonya Manisa. Aryani memijit pangkal hidungnya. Andai akan seperti ini, inilah yang tidak mereka suka dari Cecil. Surya dulu hampir ingin menolak tawaran itu, namun Aryani yang ingin hidup enak memaksanya untuk menerima. Dan pagi pula sayang Karen kalau diberikan pada orang lain. Kesempatan tidak datang dua kali. Aryani hanya ingin bertemu dengan putrinya dan membawanya kemari. Apa yang harus kita lakukan? Apa? Tentu saja kita akan tetap jemput anak kita. Aku sudah pikirkan ini secara matang, Cecil sudah dewasa. Dia bukan anak kecil lagi di mana semua yang dia mau harus terpenuhi. Lagi pula kita punya tujuan tertentu jemput anak kita. Di dalam kamarnya Cecilia menangis. Dia menggigit erat bantalnya seolah melampiaskan amarah dan kekesalannya. Enggak, mereka berdua adalah orang tuaku. Tidak boleh ada yang memilikinya selain aku apalagi anak itu. Cecil bicara seorang diri. Dia tertawa, menangis dan terkekeh. Cecilia bangkit dan menatap wajahnya di cermin. Wajahnya yang cantik dengan polesan make up itu sudah hancur. Maskaranya pun luntur menghitaran di sekitar matanya. Rambut Cecilia juga acak-acakan. Kalian ingin menjemput anak kalian kan? Jemput saja. Aku akan imbangi permainan kalian kali ini. Cecil tersenyum licik. Mulai hari ini dia akan menerima anak itu dan dengan perlahan Cecil akan buat kedua orang tua penggantinya menyesal karena telah menjemputnya. Itu adalah rencana yang telah disusun oleh Cecil di otaknya. Untuk rencana selanjutnya mungkin masih gadis itu pikirkan. Sebuah dering ponsel terdengar. Cecil meraih benda pipi itu dengan semangat begitu melihat nama si penelpon. Halo, apa kamu sudah siap? Ingat jam 7 aku jemput. Cecil melihat Ian yang terletak di dinding. Aku akan segera bersiap. Cecil mematikan panggilan teleponnya dan pergi ke kamar mandi. Wanita itu sejenak melupakan masalahnya yang ada di rumah ini. Yang paling penting sekarang adalah, ada Elvan yang selalu ada untuknya. 55. Malam ini, Cecil juga datang ke acara pesta. Tentu saja dia datang bersama papanya. Tak apa, kali ini Cecil akan buat mereka percaya kalau Cecilia selalu baik-baik saja. Kau itu cantik Cecil. Kau juga kaya, dan kau bisa mendapatkan semuanya. Gumam Cecil kembali menatap wajahnya di cermin. Wajah yang sempat berantakan itu kini telah kembali cantik seperti semula. Aku akan buktikan kalau seorang Cecil lah yang pantas bersanding dengan Elvan. Cecil begitu percaya diri. Malam ini dia akan buktikan pada semua orang kalau dirinya yang lebih pantas dengan Elvan dibandingkan Tisa. 1. Tisa. Kali ini kau kalah sayang. Cecil meraih tasnya. Keluar dari karnarnya dan pergi begitu saja. D. Senyumnya mereka begitu melihat Elvan benar-benar menjemputnya dengan mobil mewah. Entah mendapatkan dari mana tak ada yang tahu. Hai. Yuk. Kita berangkat. Ayo. Cecil masuk ke dalam kendaraan roda 4 tersebut lalu duduk di sebelah Elvan. Kau sangat cantik malam ini. Bisik Elvan di telinga Cecil. Wajah wanita itu bersemu merah, mendapatkan pujian dari orang yang disayang adalah hal yang paling membuatnya senang. Aku akan selalu cantik untukmu. Cecilia mengalungkan kedua tangannya di leher Elvan. Sebuah lumatan sempat mereka lakukan. Tanpa disadari,
kalau adegan mereka tadi telah direkam serta dipotret oleh seseorang. TBC. Yuk mampir juga di karya teman otor. Sepenggal bab 12. Dengan tatapan mata yang memerah, Raka melangkah maju hingga membuat Elvira yang melangkah mundur menabrak pintu. Tatapan menyeramkan lain dari biasanya membuat Elvira kali ini merasa takut menatap pria yang sudah secara sah menjadi suaminya. Karena itu, Elvira berbalik badan membuka pintu untuk melarikan diri, namun Raka yang masih berada dalam ujung hasratnya dengan cepat kembali menutup pintu dan menarik Elvira lalu menghempasnya hingga tubuhnya tertelungkup di atas meja. PRAANKKK. Suara gelas, bingkai foto dan barang-barang lainnya jatuh dari atas meja tak dapat dihindarkan. Dan baru saja Elvira berdiri, Raka memutar tubuh Elvira hingga terbaring di atas meja dengan kasarnya. 56. Memanas. Acara pesta diadakan di sebuah hotel bintang 5 paling mewah di kota itu. Elvan dan Cecil turun dari mobilnya, keduanya saling melempar senyum bergandengan tangan dengan mesra seolah merekalah pemilik dunia ini. Wah, acaranya sangat mewah dan meriah ya. Aku sudah tidak sabar ingin segera masuk. Cecilia menatap kagum tempat yang telah disulap itu. Begitu mewah dan indah dipandang mata. Aku baru pertama kalinya datang ke acara seperti ini. Ucap Elvan. Katakanlah dia memang agak ketinggalan Jarnan. Setiap ada undangan, biasanya Surya dan Cecil yang selalu datang ke acara semacam ini. Untuk Cecil sendiri sejak dulu memang enggan berada di luar apalagi acara semacam ini. Perusahaan yang dipimpin Surya memang belum bisa sebesar perusahaan lain. Karena perusahaan tersebut memang baru pertama kali dibangun oleh putra Manisa. Belum apa-apa, pria itu telah meninggal dunia. Digantikan oleh Surya yang memang sebenarnya malas. Semua itu Surya lakukan atas perintah Manisa dulu. Di mana Surya dituntut menjadi orang yang pintar. Tak mudah bagi Surya menjalankan perusahaan itu, meski telah berdiri selama 20-an tahun. Perusahaan tersebut pernah hampir bangkrut dan kembali berdiri dengan usaha Surya seorang diri. Memangnya siapa yang mau membantu? Dan kata Tisa tadi, perusahaan tersebut dapat berdiri kokoh selama 10 tahun belakang. Tapi tetap saja masih belum bisa menandingi perusahaan besar yang lain. Papamu tidak datang. Cecil terdiam sejenak. Dia menatap Elvan dengan tersenyum manis. Aku tidak tahu. Di rumah tadi papa tidak ada dan aku kira papa sudah berada di sini. Jawab Cecil. Sebenarnya dia juga heran, perasaan di rumah tak ada siapapun tadi. Dia kira orang tuanya telah berangkat dan berada di tempat ini lebih dulu. Tapi sepertinya belum juga sampai, pergi kemana mereka? Pikirnya. Sudahlah, mungkin orang tuamu saat ini masih di jalan. Lebih baik kita masuk saja dulu. Cecilia mengangguk. Dua manusia beda jenis itu menyerahkan sebuah undangan di mana bukti kalau mereka memang benar-benar diundang ke acara ini. Ini undangannya. Baik saya terima dulu. Pria yang ditugaskan berada di depan untuk menyambut para tamu mengambil undangan milik Elvan dan Cecil untuk memeriksa. Hingga sebuah mobil mewah sejenis Lamborghini masuk dan berhenti. Elvan dan Cecil saling pandang. Tamu siapa ini kenapa pakai mobil mewah sekali? Sungguh tidak sebanding dengan mobil yang dipakai oleh Elvan tadi. Silahkan Nona. Sang supir membukakan pintu untuk seseorang yang berada di dalam mobil tersebut. Terima kasih. Sebuah sepatu high heels berwarna hitam berkilau mulai terlihat. Elvan dan Cecil yang masih berada di sana pun. 57. Penasaran dengan tamu yang datang dengan mobil mewah itu. Seorang wanita cantik turun, semua para tamu yang baru saja sampai tercengang seolah terkesima dengan wanita cantik bergaun hitam legam itu. Bodinya seksi bak model, senyumnya manis, penampilannya sungguh sangat menyerahkan mata. Dek, Elvan dan Cecil mematung. Wanita yang menaiki mobil mewah itu adalah Tisa. Langkahnya anggun sekali menapaki satu persatu lantai. Tisa, cantik sekali. Awalnya Tisa pun kaget melihat Elvan berada di sana. Sedetik kemudian, Tisa mengekspresikan dirinya dengan tenang.
Dia melewati dua orang itu seolah tak terlihat. Selamat malam. Sapa Tisa pada pria berjas rapi yang menyambut para tamu tersebut. Selamat malam Nona. Perasaan acara ini hanya diadakan untuk para karyawan perusahaan. Bukan untuk pegawai butik sepertimu. Tisa menoleh, dia tersenyum ke arah Cecil yang berdiri menggandeng mesra lengan Elvan. Raut wajah Cecil begitu meremehkan. Cecil benar, untuk apa kau datang ke tempat ini? Elvan ikut bertanya. Aku tahu, kau pasti ingin mengikutiku kan? Lanjut Elvan dengan percaya diri. Tisa tak peduli, dia kembali menatap penyambut acara. Bisa lihat undangannya Nona. Pinta pria itu. Tapi aku datang tidak punya undangan. PPP error. Hahaha. Kau tidak punya undangan tapi datang ke acara ini. Kau sedang bermimpi atau sedang berhalu, Tisa? Cecil tertawa disambut tawa juga oleh Elvan. Pria itu pun ikut berucap. Hahaha. Tisa, Tisa. Lebih baik sekarang kau pergi dari sini. Ini adalah tempat. Aku memang tidak punya undangan, tapi aku punya kartu ini. Tisa memotong ucapan Cecil dan Elvan dengan kartu yang berada di tangannya. Kartu tersebut baru saja dikeluarkan dari dalam tas mahal yang dikenakan oleh Tisa. Hanya kartu. Haha, Tisa, Tisa. Acara ini adalah untuk para pengusaha kaya. Misalnya seperti Cecil yang nyatanya seorang anak pengusaha. Dan syarat masuk ke dalam dengan memberikan undangan. Bukan kartu. Lagi Elvan mencibir Tisa sembari tertawa seolah ada yang lucu sekali. Sudah kau bicaranya. Tawa Elvan langsung terhenti. Tisa menatap pria itu datar nan dingin sekali. Kalau kau tidak tahu apapun, lebih baik diam. Tisa meletakkan jari telunjuknya di bibir. Lagi pula aku masih punya malu. Aku bukan jai langkung yang datang tanpa diundang. Tisa mengangkat satu sudut bibirnya. Tangannya mengangkat kartu yang masih di tangan. Seperti kataku tadi, aku tidak punya undangan untuk masuk ke pesta ini tapi aku punya kartu ini. Pria yang punya 58. Tugas menyambut para tamu itu menerima kartu dari Tisa. Nona, Anda. Pria itu terlihat gugup dan canggung hingga. Silahkan masuk Nona, dan ini kartu Anda. Tisa kembali menerima kartu itu, ketika hendak masuk. Nona tunggu. Ya, sampai di dalam, Anda tunjukkan lagi kartu itu. Di sana Anda memiliki tempat duduk yang khusus. Baik, terima kasih. Sama-sama Nona. Tisa tersenyum penuh ejekan untuk Elvan dan Cecil kemudian melenggang masuk begitu saja. Loh, dia kenapa bisa masuk begitu saja? Dia tidak boleh masuk tanpa undangan kan? Protes Cecil pada pria tadi. Kakinya wanita itu hentakan dengan sangat kesal. Benar, dia bukan tamu undangan tapi kenapa? Nona tadi mempunyai kartu premium yang tidak sembarang orang punya. Dia termasuk tamu VWIP yang artinya salah satu tamu penting. Jelas pria itu. Bagaimana bisa? Dia tidak bekerja di perusahaan manapun. Cecil masih saja belum bisa menerima. Bisa jadi Nona tadi adalah wanita spesial seseorang. Cecil terlihat semakin kesal, dadanya panas melihat Tisa yang selalu selangkah darinya. Di dalam acara pesta, Tisa menoleh ke sana kemari. Dia sendiri saat ini karena Yo bilang dia masih ada urusan. Itu pun supirnya yang bilang sementara untuk Yo sendiri masih belum bisa dihubungi. Apa jangan-jangan aku ditipu ya, secara dia belum datang kan ke sini. Tisa mulai berpikiran aneh. Yo belum kelihatan batang hidungnya, membuat Tisa jelas merasa asing di sini. Tisa tak mengenal orang-orang ini. Tapi gaun dan kartu tadi serta pelayanan yang baik untuknya jelas membuktikan kalau Yo akan segera datang. Kasihan ya, datang dengan mewah ke acara ini tapi hanya sendirian. Tisa memutar bola matanya malas. Dia menarik nafas. Selalu saja dua orang ini mengganggunya. Tisa yang tak mau ambil pusing ingin segera pergi namun. Aku tahu, pasti kamu datang ke sini karena sengaja ingin bertemu denganku kan? Hubungan kita sudah lebih dari 5 tahun mustahil kalau kau bisa move.
Daripada kau banyak bicara lebih baik kau pikirkan saja tentang hutang ibumu padaku. Atau kau bisa pinjam uang wanita ini untuk melunasi semuanya. Dia kan anak pengusaha, uang segitu tidak ada apa-apanya dong. Tisa melipat kedua tangannya di dada. Dia ingin melihat seperti apa reaksi Elvan saat hutangnya ditagih. 59. Elvan mulai malu. Dia ingin membalas ucapan Tisa tapi tiba-tiba ada pemberitahuan kalau acaranya akan segera dimulai. Sayang, lihat acaranya akan dimulai. Elvan mengalihkan perhatiannya dengan merangkul mesra Cecil mengajak wanita itu pergi. Mari Nona, kursi Anda ada di depan. Seorang wanita dengan gaun mewah mempersilahkan Tisa untuk duduk di kursi khusus yang telah disediakan berjejer dengan para pengusaha sukses lainnya. Untuk Cecil dan Elvan sendiri hanya duduk di kursi biasa dengan posisi di belakang. Sungguh Cecil semakin panas saja. Sial, kenapa selalu saja aku kalah darinya? TBC 60. Lamaran diterima. Acara pesta yang diadakan oleh salah satu pengusaha itu ternyata bukan acara bisnis melainkan acara pertunangan putrinya. Semua para tamu yang hadir ikut menjadi saksi dua manusia yang saling mencintai itu bertukar cincin di jari manis masing-masing. Tisa hanya duduk di kursi seraya meminum minuman yang telah disuguhkan. Sesekali matanya melirik dua sejoli yang sedang saling lempar senyum malu itu. Setelah acara tukar cincin selesai, Tisa beranjak dan pergi ke tempat duduk yang lain. Hingga Tisa disuguhkan oleh dua orang yang sok romantis. Sungguh Tisa rasanya ingin muntah melihat itu, yang pria sok tampan dan yang wanita sok kegatelan. Bahkan acara telah dimulai sejak tadi dia belum datang. Apa dia sengaja ingin mempermainkanku ya? Gumam Tisa seorang diri. Sejak tadi dia jadi bahan perhatian orang-orang karena hanya sendirian saja tanpa teman satupun. Ada Aira di sana tapi ibu anak dua itu sibuk dengan dua bocahnya sehingga tak sempat dekat padanya. Tisa pun mengerti, Aira tidak datang seorang diri melainkan datang bersama sang suami. Jelas dia lebih mengutamakan suaminya daripada dia yang hanya pegawainya di butik. Ting! Sebuah notifikasi masuk ke dalam benda pipih Tisa. Wanita itu segera memeriksanya, dan ternyata pesan tersebut dari Aira. Kakak akan segera datang. Jangan khawatir, dia selalu tepat janji. Begitulah pesan yang didapat dari Aira. Wanita itu mengerti dan seolah paham dengan apa yang ada dalam pikiran Tisa malam ini. Aira tersenyum. Tangan kanannya terangkat dengan terkepal memberikan semangat untuk Tisa yang mungkin sebentar lagi akan menjadi kakak iparnya. Tisa ikut tersenyum menyambut senyuman dari Aira yang ramah. Biur. Tisa langsung berdiri saat sebuah minuman tumpah ke pakaiannya. Ops. Sorry. Aku gak sengaja. Dan ternyata bukan tumpah melainkan sengaja disiram. Cecilia, gadis itu selalu mencari gara-gara padanya. Lihatlah. Sekarang gadis milik Elvan ini sengaja menyiram gaunnya hingga basah. Enggak apa-apa kok. Kamu juga pasti tak sengaja melakukannya. Balas Tisa dengan senyum. Cecilia terdiam, bukan jawaban ini yang Cecil inginkan. Dia ingin Tisa marah dan memperlakukan ia kasar agar jadi tontonan orang-orang. Tisa meraih minuman baru yang isinya masih belum tersentuh sama sekali. Tisa mengangkat minuman tersebut tinggi-tinggi kemudian menyiram kepala Cecil dengan minuman yang diambil tadi. Cecilia terkejut, kepalanya basah hingga bahu karena minuman tersebut habis tak tersisa. Hao, kau, 61. Maaf ya, aku gak sengaja. Kata Tisa meniru ucapan gadis itu tadi. Senyumnya sinis seolah tak takut dengan wanita itu. Tisa, kau ini apa-apaan? Seperti biasanya Elvan selalu datang menjadi pahlawan. Membuka jasnya menyelimuti tubuh Cecil dengan jas tersebut. Apa yang aku lakukan ini tidak salah. Aku hanya melakukan apa yang dia lakukan tadi. Jawab Tisa santai seakan tanpa dosa. Dasar wanita tidak tahu diri. Umpat Elvan pada Tisa membuat dada walau 25 tahun bergemuruh, seharusnya kau itu sadar. Kau tidak pantas berada di tempat seperti ini.
Tempat ini hanya untuk orang-orang yang berkelas, bukan wanita kampung sepertimu. Kau, dasar pria tidak tahu malu. Mokondo. Dada Tisa naik turun. Kedua tangannya terkepal hendak dengan erat. Gigi wanita itu bergemelatuk, sebelah tangan Tisa terangkat hendak menamparkan Elvan, namun seseorang menahan pergelangan tangannya membuat tangan putih mulus itu melayang ke udara. Tisa menoleh. Beberapa orang yang di sana mengalihkan perhatiannya pada seseorang yang baru saja datang itu. Tak terkecuali Elvan dan Cecilia. Kamu. Hati Tisa menghangat melihat siapa yang kini ada di hadapannya. Dia adalah Yo, pria itu baru datang akibat terjebak macet dikarenakan ada kecelakaan tadi. Tangan Tisa digenggam dengan lembut oleh Yo. Kap. Yo kecup punggung tangan Tisa dengan mesra. Tatapan pria itu tak beralih dari wajah cantik Tisa malam ini. Jangan kau kotori tanganmu, ini hanya untuk manusia sampah tak berguna sepertinya sayang. Yo melirik Elvan yang terkejut dan merasa terbakar. Entah kenapa hatinya panas dan tak terima melihat Tisa diperlakukan dengan begitu manis oleh pria lain yang Elvan saja tidak tahu siapa. Elvan yang tidak tahu atau merenang pria itu yang kurang update. Masa sekelas Yo Erlangga tidak kenal. Mau berdansa denganku? Tisa melirik Elvan sebentar kemudian mengangguk tersenyum seraya menerima tawaran Yo. Serenua tamu mengarahkan perhatiannya kepada dua sejoli yang kini posisinya berada di tengah acara pesta dan berdansa dengan romantis. Siapa pria itu? Batin Elvan, matanya tak lepas dari Yo dan Tisa yang berdansa mesra ke tengah pesta. Yang punya pesta siapa, yang mesra siapa? Itulah yang sekarang dilakukan oleh Yo dan Tisa. Yo mengajak Tisa berdansa meski Tisa sempat menolak karena dia memang tidak bisa. 62. Aku tidak bisa berdansa, kata Tisa dengan suara yang terbata-bata. Dia tak tahu kenapa bisa segugup ini. Jantung Tisa sejak tadi berdetak sangat cepat sekali. Andai tidak ada suara alunan musik, mungkin suara detak jantungnya akan terdengar di telinga Yo. Maaf, aku telat datang. Ada kecelakaan dan aku terjebak macet. Dan maaf telah membuatmu menunggu begitu lama sendiri di sini. Tisa medongak menatap mata pemilik wajah yang tampan ini. Tisa menggenggam erat jas yang dikenakan oleh Yo saking tak mampu mengimbangi rasa gugupnya. Ya, aku sendiri dan mereka terus saja menggangguku, kata Tisa. Yo hanya tersenyum seraya memutar tubuh ramping dan seksi bak model itu. Yo melihat ke arah pria lalu mengkode lewat matanya. Pria itu langsung mengangguk patuh. Tak lama, lampu dimatikan sebagian dan masih menyisakan lagu yang romantis. Kap, mata Tisa terbelalak ketika sebuah ciuman dan lumayan kecil mendarat di bibirnya. Kita akan menikah, dan hal seperti ini akan sering kita lakukan. Tisa diam tak mampu berkata. Usai mengatakan itu lampu menyala. Musik pun berhenti. Yo menatap dalam wanita yang berada di hadapannya ini. Wanita yang memang cukup lama telah Yo incar. Pria itu tiba-tiba saja berlutut di hadapan Tisa, di hadapan semua orang. Sebuah kotak beludru merah terbuka diarahkan ke hadapan Tisa yang mematung. Aku Yo Erlangga dengan kesadaran penuh melamarmu Tisa Andriana untuk menjadikanmu istri dan ibu dari anak-anakku. Mata Tisa berkaca-kaca. Apakah ini nyata atau hanya mimpi belaka saja? Dia dilamar oleh seorang Yo Erlangga. Terima, 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 terima. Semua para tamu undangan ikut menyorak kata, terima tak terkecuali dua sejoli yang baru saja bertunangan itu. Tapi tidak dengan pasangan yang satu ini. Elvan merasa kepanasan melihat adegan romantis yang tersaji di depannya. Begitupun dengan Cecil yang seolah marah dan tak terima kalau Tisa bisa mendapatkan pria yang lebih dari Elvan. Bagaimana? Tisa menarik nafas dalam-dalam dan, ya, aku terima. Aku mau menjadi istrimu. Yo tersenyum lega. Kakak Aira itu meraih cincin dengan kilau berlian tersebut lalu memakaikannya di jari manis Tisa. 63. Yo berdiri, memeluk tubuh Tisa dengan erat. Di balik pelukan itu, diam-diam, Yo mengacungkan jari tengahnya ke arah Elvan membuat pria itu melotot bingung.
Dia. Siapa sengaja? TBC. 64. Tidak ada pernikahan kontrak. Tisa melihat cincin berlian yang melingkar di jari manisnya. Jika diperhatikan, cincin tersebut memang sangat mahal dan tidak semua orang bisa memilikinya. Aku tidak menyangka kalau kau mau datang ke acara ini dan menerima lamaranku. Ucap Yo pada Tisa, saat ini acara masih berlangsung. Yo mengajak Tisa untuk duduk dan menikmati acara yang belum selesai ini. Aku sudah niat, andai ada pria yang melamarku aku akan segera terima. Tapi ini Anda Tuan. Jangan panggil aku Tuan. Panggil aku Hani, sayang atau panggilan yang menyiratkan kalau kita ini adalah sepasang tunangan. Tisa menghela nafas panjang. Matanya melirik ke arah Elvan yang sejak tadi melihat kemari. Dia mantan kekasihmu. Yo ikut melihat Elvan yang dian, pria kaya itu merangkul pinggang Tisa dengan mesra. Dia wanita yang selalu dibelanya. Masih kalah cantik darimu ternyata. Kata Yo lagi. Yo saja yang kaya raya punya segalanya pun enggan dengan wanita spek Cecil. Wanita itu tidak cantik seperti Tisa dan punya bodi bagus apa yang bisa dibanggakan. Biarkan saja. Kita lanjutkan pestanya. Ujar Tisa mengajak Yo pindah tempat. Dia yakin Elvan akan terus memantaunya. Kamu kenapa malah menatap mereka terus? Kamu gak suka kalau mantan kamu itu dilamar pria lain? Elvan menoleh, Cecil terlihat marah dan tak suka karena sejak tadi Elvan terus melihat ke arah Tisa dan Yo yang bermesraan. Dia Tuan Yo kan? Putra Tuan Tunggal pengusaha luar negeri itu. Salah satu tamu bicara, Elvan dan Cecil saling pandang. Lia. Dan wanita itu adalah wanita yang baru saja dilamarnya. Lia. Tapi siapa ya wanita tadi? Aku seperti pernah melihat tapi aku lupa. Lia. Seperti tidak asing ya? Iya. Tapi cocok dengan Tuan Yo. Mau seperti apa wanita itu? Ingat dalam keluarga mereka tidak status apapun. Ekem. Cecilia berdeham membuat dua wanita itu menoleh. Kalian tahu nyonya. Wanita yang digandeng pria itu adalah mantan kekasih-kekasihku. Dia itu hanya seorang pegawai butik. Dua wanita itu saling pandang lalu menatap Cecil. Siapa wanita ini kenapa tiba-tiba saja bicara tentang Tisa? 1. Ya, lalu kenapa kalau dia pegawai butik? Ya, merasa tidak pantas saja. Dan dia dengan tega memutuskan hubungannya dengan kekasihku ini. Mungkin dia telah berselingkuh. Ucap Cecil ingin memantik api agar dua wanita ini punya pikiran buruk terhadap Tisa. 65. Wanita macam apa yang seperti itu? Rela meninggalkan kekasihnya demi orang yang baru. Apalagi prianya tak jelas. Siapa kau bilang tidak jelas? Cecil terkejut dengan kedatangan wanita cantik. Dua wanita itu menyapa Rama Aira. Istri dari salah satu artis terkenal yang sekarang telah vakum dan menjadi seorang direktur ternama. Siapa yang kau bilang tidak jelas? Apakah pria itu? Aira menunjuk Yo yang begitu perhatian pada Tisa. Aira melipat kedua tangannya di dada menatap tak suka Cecil yang ternyata tak suka dengan Yo dan Tisa. Yo adalah kakakku. Tentu saja semua orang pasti kenal dengan pria tampan itu. Dia adalah kakak tiriku, putra tunggal dari seorang pengusaha kaya. Kalian ini siapa? Tidak tahu asal-usulnya lalu tiba-tiba saja mengatakan kakakku pria tidak jelas. Aku, sebagai seorang adik tidak terima. Pria besar seperti kakakku dibilang tidak jelas oleh wanita seperti dirimu. Ucap Aira dengan tatapan tajam. Dia sebagai adik jelas tidak terima dengan apa yang dia dengar dari bibir wanita ini. Siapa dia? Aira baru melihatnya. Begini. Sebenarnya aku tahu siapa sebenarnya Tisa itu. Tisa itu adalah wanita murahan. Kau harus hati-hati. Aku yakin kalau dia mendekati kakakmu hanya karena ingin hartanya saja. Lagi pula, apa kau kenal Tisa? Kata Elvan tak ada sopan-sopannya pada Aira. Sepertinya pria itu tidak tahu siapa Aira sebenarnya meski sekian tahun menjalin hubungan dengan Tisa. Ya, aku memang wanita murahan. Tisa tiba-tiba saja mendekat bersama Yo.
Dia memang tak mendengar dari awal pembicaraan itu, tapi Tisa dengar kalau Elvan mengatakan dia adalah wanita murahan. Kau bilang aku wanita murahan. Apa seorang wanita yang meninggalkan pria Mokondo lalu beralih ke pria yang lebih baik itu termasuk murahan? Tisa memicingkan sebelah alisnya. Di belakangnya Yo hanya terkekeh, dasar pria tidak berguna. Kau, sudah pantas aku melepasmu Tisa. Kamu bukan wanita yang baik, kata Elvan dengan lantang agar orang uang ada di sini tahu kalau yang salah itu Tisa. Tisa pantas melepas pria yang tak punya pendirian sepertimu ini. Yo ikut menimpali. Lagi, pria itu merangkul pinggang Tisa dengan mesra di hadapan Elvan dan Cecil. Kau percaya padanya? Dia ini wanita murahan. Dia tidak cinta padamu, dia hanya cinta hartamu saja. Yo terkekeh. Kalau Tisa wanita murahan, lalu seperti apa wanita yang mahal? Apakah wanita ini wanita mahal? Yo melirik Cecil dengan senyum sinisnya. Ya, tentu saja. Cecilia adalah wanita mahal. Oh, wanita mahal rupanya. Wanita mahal tapi dengan sukarela keluar masuk hotel bersamamu. Dek. Cecilia menelan salivanya susah payah. Kenapa pria ini tiba-tiba saja berkata seperti itu? Apa maksudmu? Tanya Cecil dengan gugup. Yo mengalihkan pandangannya terhadap Cecil yang seolah takut. 66. Tidak apa-apa. Aku hanya mengatakan saja, seperti apa wanita mahal yang dimaksud kekasihmu ini. Kalian sering keluar masuk hotel, mustahilkan pria dan wanita berada dalam satu kamar tapi tak melakukan apapun, rugi. Elvan dan Cecil diam, sekarang mereka menjadi pusat perhatian. Di dalam hotel kau hanya diambil gratisan. Kalau seperti itu masih mahalan pelacur dong. Jangan fitnah. Aku bukan tipe orang yang berkata tanpa fakta. Setelah mengatakan itu, Yo menarik tangan Tisa pergi dari sana. Di dalam sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan sedang. Yo fokus menyetir, di sampingnya Tisa hanya diam tanpa sepatah kata pun. Jujur dari dalam lubuk hatinya dia masih canggung. Mereka hanya bertemu beberapa kali dan tak ada pembicaraan serius. Hanya ketika di kafe kemarin saja. Setelahnya Yo hilang tanpa kabar lalu secara tiba-tiba melamarnya. Besok aku akan mengajakmu ke suatu tempat, jadi tolong bersiap-siap. Setelah cukup lama diam, akhirnya Yo membuka suara. Kita mau kemana? Dengan ragu Tisa bertanya. Aku akan mengajakmu untuk menemui kedua orang tuaku. Dan setelah itu aku akan datang ke rumahmu untuk melamarmu secara langsung di hadapan kedua orang tuamu. Kita akan segera menikah dalam waktu dekat ini. Tisa langsung menoleh, matanya tak lepas dari Yo yang tersenyum tipis ke arahnya. Menikah. Lia menikah. Memang itu tujuannya kan? Tisa menggigit bibirnya. Dia ingin bertanya sesuatu tapi takut Yo marah. Namun kalau tidak bertanya, bagaimana kalau dia mati penasaran nanti? Boleh aku bertanya sesuatu? Tanya saja, kau adalah calon istriku. Begini, bagiku ini adalah hubungan yang dadakan. Kau tiba-tiba datang lalu menawarkan sebuah pernikahan padaku. Dan pertanyaannya, apakah pernikahan ini semacam pernikahan kontrak? Tanya Tisa, dia bertanya hanya ingin tahu saja. Semua secara tiba-tiba bukan. Terlebih Yo adalah pria kaya raya yang mungkin menjadikannya seorang pelarian atau pengganti. No, tidak ada pernikahan kontrak dalam kamus seorang Yo Erlangga. Aku ingin menikah sekali seumur hidupku dan itu bersamamu. Jawab Yo membuat Tisa mematung. 67. Kecewa. Saat pesta belum selesai, di rumah Arifin kedatangan tamu yang bagi Arifin dan Ayumi sangatlah tidak asing. Setelah sekian lama tidak menampakkan diri, dan hilang kabar. Surya dan Aryani datang untuk mencari anak kandung mereka, Tisa. Awalnya Arifin terkejut, tapi setelah itu Arifin tak lagi banyak bicara. Pria yang telah merawat Tisa sejak kecil itu meminta sang adik masuk karena baginya tak baik bicara di luar sembari berdiri. Surya dan Aryani meminta maaf atas semua kesalahan yang telah mereka perbuat selama ini.
Surya sadar kalau selama ini dia telah meninggalkan sang putri dan tanpa memberikan kabar sama sekali. Tak ada nafkah uang atau apapun dari pria itu. Entah memang sadar sungguhan atau hanya pura-pura saja, tak ada yang tahu. Di rumah itu, tangis mereka pecah. Arifin tak bisa berkata apapun, sungguh setelah 25 tahun Surya dan istrinya datang dan bertanya tentang Tisa. Seorang malaikat kecil yang mereka tinggalkan saat masih berusia 1 bulan. Kemana saja kalian? Asal kalian tahu, sejak kecil Tisa sangat giat belajar. Dia ingin menjadi anak yang pintar. Alasannya apa? Dia ingin mendapatkan banyak penghargaan. Dia ingin saat kalian pulang, kalian bangga padanya. Surya dan Aryani hanya bisa menunduk tak berani menyela penjelasan kakaknya. Yang Arifin katakan itu memang kenyataannya. Melihat anak-anak lainnya yang selalu bersama dengan kedua orang tuanya. Tentu saja Tisa kecil ingin seperti mereka. Meski selama ini Tisa tak pernah kurang kasih sayang dari paman dan bibinya. Tapi tetap saja, yang namanya seorang anak tetap orang tuanya lah yang selalu dirindukan. Tisa, impiannya tidak banyak. Dia hanya ingin bertemu dengan kalian. Dia ingin dapat beasiswa agar diterima kuliah di kota ini. Dia ingin mencari kalian. Namun tetap saja, usaha anak itu sia-sia. Hingga puncaknya Tisa tak lagi mengharapkan kalian. Dan setelah kami tahu kalau kalian lebih memilih untuk menjadi orang tua anak majikan kalian. Kami kecewa, dan Sabgat sangat kecewa. Entah bagaimana dengan Tisa nanti. Ayumi ikut angkat bicara. Siapa yang tidak kecewa kalau ternyata orang yang diharapkan kepulangannya lebih mementingkan orang lain daripada keluarga sendiri. Surya dan Aryani melupakan putri kandungnya hanya demi anak dari majikannya. Benar kata orang, harta bisa merubah seseorang menjadi lupa segalanya. Baik itu keluarga, teman atau sahabat baik kita. Kak, kamu mohon, tolong pertemukan kami dengan Tisa. Kami ingin bertemu dengannya. Kami ingin minta maaf. Setelah ini kami janji, kami akan menebus semua kesalahan kami selama 25 tahun ini padanya. Surya kembali memohon, Arifin dan Ayumi saling pandang. Mereka memang begitu kecewa dengan adik dan adik iparnya ini. Namun mengingat Tisa yang selalu berharap ingin bertemu dengan kedua orang tuanya, Arifin akan memberikan kesempatan. Baiklah, Tisa masih berada di luar. Kalian tunggulah dulu. Surya tersenyum senang. Begitupun dengan Aryani yang tak kalah senangnya. 68. *TTTK. Bisa bayangkan saja, sekecewa apa Tisa pada kedua orang tuanya. 25 tahun dua orang yang ikut andil dalam hadirnya Tisa ke dunia seolah lepas tanggung jawab. Dia ditinggal sejak usia 1 bulan, tak didatangi, tak dikabari, ditemui apalagi. Dan alasannya karena menjadi orang tua pengganti untuk anak majikannya. Hanya dengan iming-iming harta dan kekuasaan Tisa dilupakan, serta dibuang. Yang dilahirkan siapa dan yang mendapatkan kasih sayang siapa? Kalian belang hanya takut dengan ancaman wanita itu. Tapi masa kalian kalah dengan satu orang Hicks? Tisa menangis. Ada rasa bahagia dan sedih secara bersamaan. Akhirnya setelah lama penantian panjang, orang yang Tisa selalu ditunggu kedatangannya kini berada di hadapannya. Dia yang baru saja pulang dengan diantar oleh Yo merasa penasaran dengan sebuah mobil asing yang terparkir di halaman rumahnya. Begitu dia masuk, Tisa dikejutkan oleh sepasang suami istri yang wajahnya tak asing bagi Tisa. Wajah yang dulu Tisa rindukan dengan menatap foto usang mereka saja. Ya, mereka adalah ibu dan ayahnya. Pria dan wanita yang selarna ini dia rindukan kehadirannya. Dan setelah sekian lama mereka datang untuk mencarinya. Maafkan papa dan mama ya. Kami salah. Kami janji, setelah ini kami akan menebus semua kesalahan kami sayang. Tisa diam, matanya tak lepas dari Arifin dan Ayumi yang tak tahu harus bereaksi seperti apa. Sayang, beri kami kesempatan kedua ya. Izinkan kami untuk memberikan kasih sayang yang selama ini telah hilang. Tisa yang memang sangat merindukan kedua orang tuanya pun akhirnya mengangguk.
Surya dan Aryani tersenyum senang. Mereka memeluk Tisa yang sebenarnya masih ada setitik rasa kecewa dari dalam hatinya. Ki000000000000. Papa sama Mama pulang dulu ya. Besok kan hari weekend. Kita akan datang lagi ke sini untuk jemput kamu. Kita ingin kamu tinggal bareng kita. Tisa mengangguk, dia pasrah saja. Toh yang penting dia masih bisa dekat dengan paman dan bibinya. Tapi sebelum kalian membawaku. Apa anak itu? Maksudku putri angkat kalian mau menerimaku. Entah mengapa Tisa merasa was-was. Dia takut saja kalau putri angkat kedua orang tuanya tak bisa menerimanya. Sayang kamu tenang saja. Kami sudah bicara kok sama dia. Kamu gak perlu khawatir. Dia pasti akan menerimamu dengan baik. Dan kalian bisa akur. Aryani meyakinkan putrinya bahwa putri angkat mereka pasti akan menerima Tisa dengan baik. Syukurlah kalau memang anak itu bisa menerima Tisa. Jangan sampai Tisa kenapa-kenapa saat berada di sana. Pesan Arifin kepada adiknya. Dia yang merawat Tisa selama ini dari bayi hingga sedewasa sekarang. Jelas dia tidak terima kalau Tisa sampai terluka. Baik luar atau dalamnya. 69. Abang dan Mbak gak usah khawatir. Tisa putri kandung kita. Tentu saja dia yang akan lebih kita sayangi. Surya mengusap kepala sang putri yang tumbuh begitu cantik. Lebih cantik dari putri angkat mereka. Ya sudah kalau begitu kami pamit pulang dulu ya sayang. Kamu siap-siap besok. Surya dan Aryani pun akhirnya pulang. Seperginya mereka, Tisa langsung pamit kepada Arifin dan Ayumi untuk istirahat ke kamarnya. Di dalam sana, Tisa meraih benda pipihnya mencoba menghubungi Yo. Tisa ingin memberitahukan pada pria itu bahwa dirinya tidak bisa pergi besok. Halo, bisa kita tunda acaranya besok? Kenapa? Aku punya kepentingan mendadak. Bisakah kita tunda sampai beberapa hari ke depan? Tak ada jawaban di seberang sana. Hal, baiklah. Kabari aku kalau sudah siap. Tisa tersenyum. Yo ternyata pengertian juga. Tanpa Tisa tahu kalau Yo tersenyum miring. Dia memegang ponselnya menatap riwayat panggilannya bersama Tisa tadi. Dua manusia tidak tahu diri itu pasti yang membuatmu membatalkan rencanaku. Tapi tak apa, aku akan tetap sabar menunggu. Tapi jangan sampai mereka menyakitimu sweetheart. Jika itu terjadi, lihat saja apa yang akan aku lakukan. Mata Yo menajam. Pria itu seolah tahu sesuatu tentang Tisa dan seluruh keluarganya. TBC 70. Di balik itu semua, Ayumi menyusul Tisa ke dalam kamarnya setelah pertemuannya dengan kedua orang tuanya. Kamu gak marah? Tanya Ayumi pada Tisa. Tisa hanya diam saja seraya menghela nafas panjang. Tapi untuk apa dia marah? Tisa sudah lelah. Sekian tahun dia harapkan kedua orang tuanya, nyatanya mereka tidak ada datang. Entah Tisa harus bahagia atau tidak saat ini. Marah. Buat apa Bu? Tisa ini udah gede, udah dewasa. Sebenarnya sih mau marah. Mustahil aku gak kecewa, gak marah, gak sakit hati. Anak mana yang gak marah? Anaknya ditinggalkan selama 25 tahun lamanya. Gak ada kabar, gak ada apa-apa. Kalau perlu aku bisa ngamuk sekalian. Tapi Tisa itu udah capek. Marah cuma buang-buang tenaga aja. Mata Tisa berkaca-kaca. Suaranya juga bergetar. Tak ada anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya itu tak marah. Tapi untuk apa? Semua sudah terjadi. Mau marah atau ngamuk pun tak ada gunanya karena tak bisa mengubah keadaan. Tisa diingat oleh orang tuanya saja masih untung bukan. Ayumi memeluk Tisa dengan penuh kasih sayang. Udah, gak usah nangis lagi. Mungkin saja papa sama mama kamu udah menyesal. Tisa mengangguk, semoga saja. Sayangnya Tisa tak melihat itu di mata kedua orang tuanya. Penyesalan itu seolah sirna dan Tisa dapat merasakannya. Kenapa aku merasa ada maksud dari kedatangan mereka? Asteris TTTKTTT. Kamu kenapa dari tadi cuma diem aja? Cecil bertanya kepada Elvan yang sejak tadi hanya diam.
Cecil jelas tak suka dengan sikap Elvan yang seperti ini. Enggak, aku gak apa-apa. Cuma lagi capek aja. Jawab Elvan, sebenarnya dia bukan lelah melainkan kurang fokus atau lebih tepatnya Tisalah yang mengganggu pikirannya. Sikap kamu kayak gini semenjak kamu lihat mantan kamu dilamar pria lain. Kamu cemburu. Elvan menghela nafas panjang. Kenapa seorang wanita tak luput dari kata cemburu yang tak beralasan? Bisa gak usah bahas dia. Aku ini udah capek Cecil. Cecil memutar bola matanya malas. Dia akhirnya diam saja, keduanya saling diam sampai Elvan mengantar Cecil pulang ke rumah. Makasih. Ucap Cecil ketus. Wanita itu keluar dari mobil yang dikendarai Elvan dan menutup pintu dengan kasar. Elvan jengkel dengan sikap Cecil yang selalu seperti anak-anak. Main banting aja udah tahu ini mobil nyewa. Gerutu Elvan mengecek pintu yang barusan diperlakukan kasar oleh Cecil. Kalau ada yang rusak bisa berabe dia. Elvan kembali menyalakan mesin mobilnya dan segera pergi dari sana. Sepanjang jalan, di otak Elvan hanya tertuju pada Tisa. Pria itu, seperti tidak asing bagi Elvan sendiri. Dan yang membuat Elvan kepanasan ialah, bagaimana dan kapan Tisa mengenal pria kayak itu. 71. Sial, bagaimana bisa dia lebih unggul dariku? Dan pria itu melamar Tisa di hadapan semua para tamu. Aark, dasar tidak berguna. Elvan pulang dengan perasaan yang kesal luar biasa. 1. Begitu sampai di dalam rumah, Elvan langsung disambut oleh sang ibu yang sengaja menunggunya pulang. Elvan menarik nafas panjang. Dia sedang lelah dan kini ibunya memanggil, ada apa ini? Ada apa bu? Ini, Elbu mau beli kalung ini. Boleh kan? Beliin ya buat ibu. Wati menatap sang putra dengan penuh harap. Pertama kali dia melihat kalung itu Wati langsung tertarik dan ingin segera beli lalu dipamerkan. Berapa? 50 juta. Mata Elvan langsung membulat mendengar nominal yang disebutkan oleh ibunya. Apa? Lia? Kenapa? Kamu? Bu, aku itu lagi capek, baru juga pulang dan ibu tiba-tiba minta kalung seharga itu. Daripada ibu sibuk sama kalung itu, mending ibu cari cara buat bayar hutang ibu ke Tisa. Dia kasih waktu 1 minggu, dan ini tinggal 5 hari lagi. Aku mau tidur ngantuk, capek juga. Setelah itu Elvan masuk ke dalam kamarnya meninggalkan Wati yang kesal. Yah, padahal aku pengen beli. Ini semua gara-gara Tisa. Coba kalau hutangnya gak usah dibayarkan enak. Dasar wanita gak tahu diri. Wanita kampung, miskin, jelek. Segala umpatan terucap pada Tisa yang mungkin saat ini telah tidur dengan lelap. 5. Kekakakat. Pagi harinya, Cecilia sarapan bersama dengan Surya dan Aryani. Sama seperti hari-hari yang sebelumnya, setiap pagi Aryani masih tetap memasak makanan kesukaan Cecil. Cecil tersenyum, ternyata kedua orang tuanya masih sayang padanya. Oh ya, hari ini Papa dan Mama akan jemput kakakmu. Papa harap kamu bisa menerimanya dengan baik. Sarapan yang begitu nikmat itu kini terasa hambar secara tiba-tiba bagi Cecil. Rasanya tak lagi enak seperti di awal. Mana juga harap kamu akur ya. Kanu tenang saja, meski kakak kamu pulang ke rumah ini kami akan tetap berlaku adil dan sayang sama kamu. Sambung Aryani pada Cecil. Gadis itu terdiam sejenak kemudian tersenyum. Papa sama Marna gak usah khawatir. Aku akan terima anak kalian, maksud Cecil menerima kakak dengan baik. Setelah semalam aku sudah pikirkan akan lebih baik berdamai dengan keadaan kan. Kalian jemput saja dia, aku senang karena akhirnya aku akan punya teman. Mendengar itu, tentu saja Aryani dan Surya senang bukan main. Nak, kamu serius dengan apa yang Kanu katakan? Tanya Surya, wajahnya tergambar begitu bahagianya. Cecil, gadis yang dulu selalu punya obsesi kini telah sadar. Aryani beranjak dari duduknya memeluk Cecil dengan penuh kasih. 72. Syukurlah kamu bisa menerimanya sayang. Mama senang sekali.
Di balik itu, Cecil tersenyum licik. Kita lihat saja. Setelah ini aku akan buat kalian benci anak kalian sendiri. Hari ini Surya dan Aryani benar-benar menjemput Tisa. Raut wajah mereka menggambarkan berapa bahagianya sepasang suami dan istri itu sekarang. Mereka duduk di ruang tamu seraya menunggu Tisa yang sedang beres-beres. Kok kamu cuma bawa pakaian sedikit nak? Ayumi bertanya karena merasa heran dengan Tisa yang hanya membawa beberapa potong pakaian saja. Bukankah Tisa akan tinggal bersama kedua orang tuanya? Tisa menghadap Ayumi dengan tersenyum. Tisa akan sering-sering ke sini. Tisa udah terlanjur nyaman tinggal di sini. Tinggal di sana belum tentu juga nyaman dan betah. Apalagi Tisa harus bareng sama anak angkat mereka, sudah pasti akan banyak drama. Tisa yakin, semoga saja papa sama mama akan bela Tisa, bukankah aku anak kandung mereka sedangkan dia bukan. Ayumi menghela nafas panjang. Sebenarnya dia cukup berat untuk merelakan Tisa pergi dari rumah ini. Karena mau bagaimanapun, Tisa lah yang menjadi penyemangatnya selama ini. Kamu baik-baik di sana sayang ya. Ibu cuma kasih doa yang terbaik buat kamu. Tisa menerai tangan Ayumi lalu menggenggam tangan wanita paruh baya itu. Ibu tenang aja. Tisa gak bakalan terluka kok. Kalau mereka sampai macam-macam, Tisa akan lawan. Tisa juga bakalan pulang ke rumah ini. Ayumi memeluk ponakan yang telah ia anggap putri sendiri itu. Ya sudah sekarang antar Tisa ke depan. Ayumi mengangguk. Kali ini Tisa benar-benar akan tinggal bersama kedua orang tuanya. Namun di balik itu semua Ayumi tidak tahu kalau dalam hati Tisa penuh dengan kewaspadaan. Jika ditanya dia senang atau tidak, jelas dia senang. Siapa yang tidak senang bisa bertemu dengan dan kembali pada kedua orang tuanya. Namun tetap saja, Tisa merasa ada yang aneh. Dia seperti tak punya ikatan apapun dengan mereka. Sayang, Aryani mendekat dan memeluk Tisa. Awalnya Tisa bereaksi biasa saja. Tapi sekarang dia harus terlihat bahagia sekali, 25 tahun tidak bertemu nyatanya mengumpulkan rasa rindu yang mendalam. Anggaplah begitu. Ya sudah kita berangkat sekarang. Akhirnya Tisa pun berangkat menggunakan mobil. Kamu senang? Tisa mengangguk. Wanita yang sebentar lagi akan dinikahi oleh Yo Erlangga itu memeluk Sang Marnarat. Berakting bahwa Tisa senang sekali. Jelas Tisa senang ma. Pertemuan inilah yang Tisa harapkan selama puluhan tahun ini. Mendengar itu, Aryani memasang wajah sedih. Maafkan kita ya sayang. Kita terpaksa melakukan itu. Kita selalu diancam oleh majikan kita dulu kalau sampai kita pulang menjemput kamu. Kita akan dibunuh katanya. Mama dan papa kan takut, sementara kita tidak punya apapun. 73. Kita hanya orang biasa. Kita terpaksa melakukan semua itu. Maafkan kita ya. Tisa mengangguk dan tersenyum seakan dia percaya. Mobil yang ditumpangi Tisa dan kedua orang tuanya telah sampai di rumah besar. Aryani menuntun Tisa turun dari kendaraan roda N4 tersebut. Ayo masuk. Mereka bertiga masuk. Tisa melihat ke sana kemari rumah yang akan dia tinggali setelah ini. Hingga, sayang, ini kakak kamu sudah datang. Panggil Aryani, seorang gadis turun dari tarengga. Selamat datang kak. Ku. Dek, drama macam apa ini? Bagaimana bisa ada wanita licik itu di sini? TBC 74. Tisa dan Cecilia. Dek. Cecil, Tisa, drama macam apa ini? Bagaimana bisa ada wanita licik itu di sini? Tisa, kenapa dia ada di sini? Atau jangan-jangan dia yang diremaksud kakakku? Keduanya sama-sama terkejut, di hadapannya seorang wanita yang saling tak menyukai itu bertemu dan bertatap muka di satu atap yang sama. Tisa menatap Cecil dengan datar dan dingin. Wanita inilah yang telah merebut Elvan darinya. Merasa berada paling atas darinya. Wanita yang beberapa hari yang lalu mencari perkara di sebuah kafe. Tak hanya Tisa saja, Cecil juga tak menyangka kalau anak kandung yang dimaksud oleh kedua orang tua angkatnya adalah Tisa. Wanita yang paling Cecil benci sekali.
Wanita yang ingin Cecil hancurkan hidupnya. Dan sekarang wanita ini ada di sini, di rumahnya. Di tempat ia dari kecil dibesarkan. Sumpah demi apapun Cecil akan buat hidup Tisa menderita. Kenapa kalian hanya saling diam? Ayo dong kenalan dulu. Suara Aryani menyadarkan lamunan keduanya. Cecil tersenyum manis, sebuah senyum yang terlihat begitu tulus sekali. Siapapun tak akan ada yang tahu ada rencana apa di balik senyum itu. Cecil turun dari tangga melangkah mendekati Tisa yang masih berdiri di samping Surya dan Aryani. Jadi ini kakak yang papa dan mama maksud? Tanya Cecil dengan riang. Tak ada raut wajah benci atau bengis seperti waktu itu. Cecil sungguh pintar dalam berakting. Lia sayang, mulai sekarang kalian bisa tinggal bersama. Kata Surya berharap dua putri angkat dan kandungnya ini bisa akur dan saling menerima. Hai kak, aku Cecil. Cecil mengulurkan tangannya kepada Tisa. Gadis 24 tahun itu masih tersenyum manis. Namun, Tisa menangkap sesuatu. Meski Cecilia tersenyum di hadapan kedua orang tuanya, Tisa dapat melihat bahwa senyum Cecil adalah palsu. Tisa ikut tersenyum membalas senyuman itu. Aku Tisa. Tisa menyambut uluran tangan Cecil. Seketika Tisa meringis lirih, tangannya diremas oleh Cecil sampai menimbulkan rasa sakit. Tisa tak bisa tinggal diam, dia balas juga dengaran meremas serta menekan tangan Cecil lebih dari yang Cecil lakukan. Krek, aach. Cecil berteriak meringis sembari memegang tangannya yang hampir saja patah. Cecil, kamu kenapa? Buru-buru Aryani memegang tangan Cecil. Cecil menangis seraya memegang tangannya. 75. Ma, kakak merenas tanganku tadi, ini rasanya sakit sekali. Aryani dan Surya menatap Tisa. Calon istri Yo itu hanya diam saja, dia ingin melihat apakah kedua orang tuanya percaya dengan apa yang dikatakan Cecil atau tidak. Tisa, kalian percaya dengan apa yang dia katakan? Aryani dan Surya saling pandang. Nak bukan begitu. Tapi Cecil tidak mungkin berbohong. Tisa memiringkan kepalanya, matanya tak lepas menatap kedua orang tuanya dengan dingin. Dan kalian anggap akulah yang berbohong begitu. Tak ada yang menjawab dari mereka berdua. Nak, dengarkan. Tunjukkan di mana kamarku berada, aku ingin segera istirahat. Kata Tisa membuat semua yang ada di sana kembali diam. Aku akan pulang jika. Baik, biar bibi yang mengantarkanmu. Surya memanggil asisten rumah tangganya untuk mengantarkan Tisa ke kamar yang akan ditempatinya. Sayang, tangan kamu gak apa-apa kan? Aryani kembali memeriksa tangan Cecil usai Tisa pergi. Cecil tersenyum, ini baru permulaan. Udah gak apa-apa ma. Mungkin kakak gak sengaja. Cecil melirik Tisa dengan sebuah senyuman puas di sana. Ini belum seberapa Tisa. Kita lihat sejauh apa kau bisa berada di sini. Batin Cecil senang rencana ini akhirnya berhasil. Dasar bermuka dua. Aku yakin kalau kau tidak bisa menghancurkanku semudah itu. Asteris TTT asteris. Aryani mengantar Cecil masuk ke dalam kamarnya. Sekali lagi, wanita parubaya itu memeriksa tangan Cecil. Meski terkadang sering kesal dengan sikap Cecil yang terlalu kekanak-kanakan. Tak dapat dipungkiri kalau Aryani sangat sayang terhadap anak angkatnya itu. Yakin tangan kamu gak apa-apa? Cecil mengangguk, wajahnya yang dibuat sesedih mungkin jelas saja membuat Aryani percaya. Mungkin karena sudah lana tinggal selama bertahun-tahun. Udah mendingan kok ma. Mungkin Kak Tisa lagi kaget aja ya. Dia gak sengaja. Aryani menghela nafas panjang. Sekarang dia dalam dilema. Tak tahu harus bereaksi seperti apa. Tisa adalah putri kandungnya sementara Cecil. Dia hanya seorang anak angkat saja. Ingin tak percaya, Aryani dan Surya lebih mengenal Cecil ketimbang Tisa. Papa akan bilang ke kakak kamu, agar dia bisa lebih menerimamu. Ucap Surya segera beranjak dari sana dan pergi ke lantai bawah di mana Tisa berada saat ini. 76. Bersama salah satu asisten rumah tangga yang bekerja di rumah itu.
Tisa beres-beres dengan memasukkan satu persatu pakaiannya dari dalam lemari. Bibi harap Non betah tinggal di sini. Saya sudah tahu kok tentang Non. Dan saya harap Non Cecil gak buat ulah lagi. Kata Bibi itu pada Tisa. Dia baru saja datang dan akan tinggal di rumah ini. Tapi Cecil sudah memperlihatkan taringnya. Bibi bisa keluar saja. Aku akan bereskan pakaian ini sendiri. Ucap Tisa. Dia masih belum terbiasa, Tisa masih baru dan dia akan menunggu 2 atau 3 hari lagi. Baiklah Non, Bibi permisi keluar dulu. Art tersebut akhirnya keluar. Akan aku tunggu seperti apa reaksi atas pembelaan mereka. Tisa kembali meraih pakaian yang dimasukkan ke dalam lemari tadi dan kembali memasukkannya ke dalam koper. Tisa menoleh, Surya masuk ke dalam kamar itu tanpa permisi. Ada apa Pak? Surya duduk di sebelah sang putri kandung. Papa tahu mungkin kamu masih kecewa dengan kami atau bagaimana. Tapi Papa mohon sarana kamu untuk tidak melibatkan Cecil dalam hal ini. Tisa menatap papanya. Melibatkan apa maksud Papa? Tisa, kalian baru saja bertemu. Mau bagaimanapun Cecil itu juga anak Papa. Kami diberi amanah untuk menjaganya. Meski kadang Papa kesal, tapi dia tetap anak Papa dan Mama. Dan dengan bertemu denganmu adalah harapan Papa selama ini. Papa senang. Tapi Papa tidak suka dengan apa yang kamu lakukan ke Tisa tadi. Tisa berdiri, menatap pria itu dengan tatapan yang entah. Perlu Papa tahu. Aku gak akan nyakitin dia kalau bukan dia dulu yang mulai. Aku ini baru datang ke rumah ini dan Papa langsung menuduhku. Tisa menunjuk diri sendiri. Papa tidak menuduhmu. Papa mengenal Cecil bukan lebih dari 1-2 tahun. Jelas. Karena papalah yang telah merawat dia dari bayi hingga sedewasa ini. Meninggalkan anak kandung kalian sendiri hanya demi harta. Pada dasarnya Papa dan Marma lah yang kejam. Kalian itu serakah, kalian tarnak. Lain kali kalau nuduh itu cari tahu dulu, selidiki dulu. Jangan asal nuduh. Apalagi yang dituduh itu anak kandung sendiri. Surya kaget dengan respon Tisa yang lebih dari apa yang pria itu bayangkan. Surya kira Tisa akan menunduk saja dan menurut, tapi ternyata. Tisa, Papa. Tisa mengangkat satu tangannya melarang Surya untuk bicara. Lebih baik Papa keluar, aku ingin sendiri. Surya akhirnya mengalah. Dia akan keluar dari kamar ini meninggalkan Tisa seorang diri. Surya pikir, mungkin dia belum paham dengan sikap putrinya. Seperginya Surya, Cecil masuk. Wanita itu melipat kedua tangannya di dada. Aku tidak menyangka kalau kaulah anak kandung mereka. Tisa menghela nafas panjang. Dia lagi. Aku sedang tidak ingin berdebat. Lebih baik sekarang kau keluar, aku tidak punya waktu untuk melayanimu wanita manipulatif sepertimu.